Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana, bapak-bapakna, ibu-ibuna, adik-adikku semuanya yang bisa hadir, mudah-mudahan berjamaah maos surat Yasin, maos Al-Qur'an tiap wengi Jumat ieu urang tiasa istiqomah, amin. Dibarengan ku ikhlas ridho anu tangtosna, mudah-mudahan kenging ridona Gusti Allah, kenging kasalamatan, kenging kaberkahan fid din wa dunya wal akhirat, amin amin ya robbal alamin. Kangge ngadoakeun karuhun urang ibu bapa nu tos maot ngantunkeun ti payun, oge kangge ngadoakeun urang anu masih hirupna. Mudah-mudahan segala hajatna, kebutuhanna, harapanna, cita-citana diijabah ku Gusti Allah, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal Madinah rajulu yas'a. Kemudian datanglah di pintu masuk sebuah daerah. Siapa yang datang? Rajulun yas'a, seorang laki-laki yang berjalan. Wah, aya Joko Kendil gitu. Baheula Joko Kendil viral, musafir. Ada musafir datang ke hiji wilayah, pertama masuk sebuah kota. Wa huwa Habibun Nizar. Ada yang mengatakan seorang pengembara tersebut bernama Habibun Nizar. Habib Nizar. Ting Habib keturunan Nabi lainnya. Sedang rame mempermasalahkan masalah Habib itu benar keturunan Nabi atau bukan. Banyak ahli-ahli yang ilmunya sudah mendalam, para ulama, para kiai pun masih belum berkesimpulan, belum ada satu kesimpulan yang pasti, dan sepertinya akan sulit karena punya pendapat masing-masing. Tapi itu tidak jadi masalah, bisa jadi perbedaan itu dua-duanya benar. Bisa jadi perbedaan itu dua-duanya benar. Nya 10 teh 5 tambah 5 nya bener, 7 tambah 3 nya bener. Jadi beda itu belum tentu salah satunya harus ada yang salah gitu. Beda itu bisa dua-duanya benar. Yang jelas tidak boleh saling menyalahkan. Itulah yang salah. Jadi nu bener nu mana? Ya bener kabeh. Terus nu salah nu mana? Nya nu nyalah. Nu sok nyalah-nyalahkeun batur, itulah yang salah. Makanya naon kita milih yang mana? Ya silakan menurut keyakinan ataupun pendapat yang kita anggap benar. Yang penting tidak menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat. Wah, berarti plin-plan teu boga prinsip misalnya, tidaknya. Lamun cek para kiai mah aya huruf ja ha kho. Huruf ja titikna di handap. Huruf kho titikna di luhur. Huruf ha teu boga titik. Wah, berarti pelimpannya lain, justru tidak punya titik. Itu adalah ciri daripada huruf ha, tidak menyerupai huruf ja dan tidak seperti huruf kho. Itulah huruf ha. Kamu ikut ini enggak, ikut itu enggak, pelin-pelan ya tidak. Ya itulah ciri khas saya, tidak ikut ke sana, tidak ikut ke sini gitu. Berarti tidak punya prinsip. Ya justru itu prinsip saya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi enggak apa-apa pilih nomor 1 atau nomor 2. Nah,
pilih pakarna tapi pilih Mama Eman misal namanya. Lamun Mama Eman nomor 1, lamun pakarna nomor 2. Ya silahkan, gak ada yang melarang dan gak ada yang memaksa dan gak ada yang mengancam. Mau 1 mau 2 bebas pilihan mah. Yang penting jangan menjelekkan yang lain. Yang Mama Eman ya bagus, Mama Eman seperti ini Pak Karta ya bagus seperti ini Pak Karna. Jangan pendukung Pak Karna wah Mama Eman mah gitu ya, jangan. Pendukung Mama Eman wah Pak Karna mah gitu. Nah itu jangan. Kalau pendukung Pak Karna ya silakan Pak Karna ini bagus. Pendukung Mama Eman itu begini wah bagus. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau pendukung pemain udah mengatakan menjelekkan Pak Karna itu yang nggak boleh. Pendukung Pak Karna yang menjelekkan Mama Emma, ya itu yang nggak boleh. Datu bisa cenah netral mah eueuh jelema nu netral asina mah pas aya nu condong lebih ka salah sahijina ya emang benar. Tapi jangan ditampakkan dan jangan menyalahkan yang lain. Pasti jelema pasti aya nu condong ka salah sahijina ya pasti. Sebab murni boga pilihan teh nya hese kitu nya pasti aya yang lebih condong salah satunya. Ya enggak apa-apa. Karena nyoblos itu ya harusnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Habibun Nizar. Jadi namanya adalah Habib Nizar. Orang yang mengembara pas melewati daerah itu, daerah non Untokiyah. Waqala Siddiqana Qasron, waqala Wahban kana rajulan ya'malu al-harir. Ada yang mengatakan namanya ini Wahab. Yang jelas dia adalah seorang laki-laki. Ya heueuh. Bisik Wahab nawe. Kana rajulan, yang jelas dia itu laki-laki ya pokoknya namanya siapa ya masih ada perdebatan mau ngaku kasih ieu mengarana si Habib ngaku kasih mengarana si Wahab. Tapi jelema nya eta kana hiji. Nu jelas laki-laki. Rajulun ya'malu al-harir, dia itu pekerjaannya adalah seorang jual beli kain sutra. Lain jual beli kain sutra. Rajulun ya'malu al-harir, memakai kain yang terbuat dari sutra. Wa kana manzilu inda aqsa bab min abwabil Madinah wa kana rajulan da sadaqatin. Kemudian si Habib Nizar ini ya, atau si Wahab ini ketika ingin memasuki kota tersebut dia bersodakoh. Yajma'u kasbihi ida amsa fayaksimuhu nisfaini wayat imu niswan li iyalihi. Sepertinya ini beda orang. Lain utusan Nabi Isa, tetapi ada orang lain lagi yang penampilannya seperti orang kaya. Pakaiannya dari sutra. Kemudian ketika memasuki wilayah tersebut, dia membagi-bagikan sedekah. Setelah diketahui dan ditanyai, ternyata dia memang seorang pengusaha. Kasabuhu ida amsa fayaksimuhu nisfaini. Dan setiap kali dia selesai bekerja pada sore harinya, penghasilannya dibagi dua. Fayaksimu nisfaini fayatimu nisfan li iyalihi wa tasaddaqu binisfihi. Yang setengah dibagikan untuk keluarganya, yang setengah dibagikan untuk bagi-bagi sedekah. Setiap sore dan setiap hari itu. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu. Kemudian si orang yang suka berbagi sedekah dari hasil keringatnya sendiri, kemudian dibagi dua, yang sebagian misalnya menang sapoe 100.000, 50.000 jang keluargana, 50.000 jang bagi-bagi ka fakir miskin.
Qalu ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kaumku, ikutilah orang tersebut. Kenapa? La yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dia itu tidak meminta sepeser pun dari kalian. Ieu nyambung deui kan luhur teh. Utusan Nabi Isa geus lah caritana tah kemarin ya anu di penjara. Kemudian dari salah satu kaum yang diutus oleh Nabi Isa, berarti di desa Untopia ini ada salah satu pengusaha kaya yang hartanya setiap dia bekerja dibagi dua untuk keluarganya dan untuk fakir miskin. Orang tersebut ternyata orang yang sangat didengar di wilayah Untopia ini. Biasanya memang seperti itu. Ada jelema beunghar ngomong masuk didenge gitu. Jadi jelema nu sok nolongan batur mah omonganna biasanya didenge. Sabab sudah terpercaya, sudah terkenal lah. Orang baik gitu. Para penduduk Madinah, para penduduk Untopia ini cek silma beunghar ieu nu sok sedekah unggal sore teh. Kalian itu jangan menolak, bahkan memusuhi, bahkan menangkap utusannya Nabi Isa. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Mereka itu berdakwah tidak minta sepeser pun, tidak minta upah, tidak minta uang, tidak minta amplop. Itu membuktikan mereka itu ikhlas, mereka itu benar-benar utusan yang baik yang diutus oleh Nabi Isa. Dengekeun ucapan-ucapan teh. Cek kesepuhan wilayah dinya teh nu tadina raja jeung para prajuritna. Namun orang nama para pejabat Pak Camat jeung Polsek dan Ramelan ditewak kita jelema teh. Ari ceuk jelema beunghar sakacamatan sahanya Haji Ujang kitu nya. Ngomong, sing narurut. Itu teh jelema itu ternyata bayaran sapeser-peser acan. Ulah malah ditewak cenah karunya. Akhirna narurut. Udah kosok mere ka fakir-fakir miskin. Haji Rosadi mere AC ka masjid. Nurut kene ka Pak Haji Rosadi jeung ka Pak Oyo jamaah masjid. Tunggal istighosah mere cai, mere ame, mere segar-segar. Namun Bos Rosadi geus istighosana malam Minggu be, nya geus malam Minggu kumpulna teh lain malam Sabtu. Malam Sabtu mah mulai mere. Misal. Ya emang aya sejarahnya seperti ini. Orang yang suka kalian itu jangan mengasingkannya, memusuhinya, malah ditewak, dikarunya teh. Manehna berdakwah, berjuang di jalan Allah. La yas'alukum ajron, tidak minta sepeser pun amplop dari kalian, enggak, tidak minta upah sedikit pun dari kalian. Wahum muhtadun, mereka jelas-jelas ingin hanya menunjukkan kepada jalan kebaikan atau kepada hidayah. Jadi intinya pada ayat ini adalah orang-orang penduduk Untopia yang tadinya salah paham pada utusannya Nabi Isa karena menyangka akan menghancurkan agama mereka yang terdahulu. Ternyata ada orang yang baik yang meluruskan pemahaman mereka. Atau lamun di Indonesia mah meureun Erick Thohir teh beunghar. Erick Thohir buka Pertamina apa nya.
boga Pertamina PSSI atau sahanya Kang Deddy Mulyadi mau ulah rek nyalon tamu bisa kampanye. Erick Thohir teh pemain bola Indonesia wayahna silahkan bersaing dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang sudah main di internasional, di Liga Belanda, di Liga Italia, supaya pemain-pemain Indonesia yang asli orang Indonesia ini bisa belajar dan bersaing secara sportif. Ya nurut non Erick Thohir mantakna ayeuna loba pemain asing. Loba pemain asing kerek jam 11 rek ngalawan Bahrain ieu teh nya. Lamun lolos ikut Piala Dunia Indonesia. Da anu ngalawan coba lamun anu naon arana teh ngasup-ngasupkeun pemain timnasnya lain Erick Thohir atau sahala. Pasti di demo pemain-pemain Indonesia bae masih loba anu aralus. Geus ngadatangkeun pemain-pemain asing anu kudu ganti heula warga negaraan Indonesia walaupun aslinya emang ada darah Indonesia nya. Indung bapana aya orang Indonesia asli cuma nikah jeung orang luar negeri, main bola di luar negeri alus mainna. Nah, ku Erick Thohir dicarokotan anu alus pemain nu di luar negeri nu aya keturunan Indonesia tita asup timnas. Cuman Indonesia mah menit ka 60 geus ngos-ngosan. Sedangkan main bola sampai 80 menit kudu kuat fisikna. Nah, lamun nu ngomongna lain Erick Thohir mah di demo wah, nah pemain-pemain asing orang Indonesia bege loba nu paling ternu aralus. Tapi sabab Erick Thohir ngomongna geus nurut. Geus pemain asing kajeun alus ajang belajar berpengalaman di liga-liga luar negeri bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah, di Asia nu lolos teh Cina deui, Jepang deui. Sekali-kali Indonesia ngawakilan Asia bisa lawan Argentina, ngelawan Italia. Nah, itu saja mungkin gambarannya ya. Jadi gambarannya adalah jangan pernah menyerah berdakwah, yakin ada pertolongan Allah. Melalui siapa ya kita tidak tahu, yang jelas pasti Allah akan menolong dan mendukung setiap kebaikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.